Saya pertama kali mengenal atau ya istilahnya jatuh cinta kali ya, jatuh cinta pada saat saya kelas 3 SMP. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena cowoknya nggak tahu dan cowoknya juga nggak tahu saya gitu. Jadi ya biasalah. Ada kalau lagi SMP itu kan biasanya suka ada kegiatan-kegiatan di mana ada pekan olahraga nasional. Saya harus mewakili sekolah atau anak-anak SMP itu harus mewakili sekolahnya. Nama saya Desi Ratnasari, saya lahir di Sukabumi 12 Desember 1973. Nama Desi Ratnasari, nama asli dan juga nama populer saya. Dan saya anak pertama dari 4 bersaudara, adik saya ada 3 orang, laki-laki 2 dan perempuan 1. Dan mereka biasanya memanggil saya, baik mereka maupun orang tua saya selalu menggunakan kata teteh atau kakak dalam bahasa Indonesia. Ayah saya dari Pontianak, beliau bernama Syahminan, almarhum, dan ibu saya berasal dari Ciamis, Jawa Barat, beliau bernama Mulyana. Kedua-duanya juga pegawai negeri. Satu hal yang akan selalu saya ingat terhadap mereka adalah mereka selalu ngajak saya jalan-jalan. Pada saat saya masih kecil, balita kali ya, kurang lebih yang saya ingat adalah saya selalu kehilangan sapu tangan kalau saya lagi jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya nggak pernah jauh-jauh, karena ibu saya kerja di Jakarta waktu itu dan ayah saya juga kerja di Jakarta. Kalau mereka pulang ke Sukabumi, mereka selalu ngajak saya jalan-jalan ke kota, beli es krim, beli makanan kecil, pokoknya yang bikin saya happy jalan-jalan dengan mereka. Saya selalu nggak duduk, saya selalu berdiri di depan. Kalau motor yang ayah saya pakai adalah motor Vespa. Jadi saya selalu berdiri di depan dan saya selalu ngantuk, terkantuk-kantuk kena angin gitu. Dan pada saat saya terkantuk itu sapu tangan saya selalu hilang sampai di rumah. Dan besoknya ibu saya pasti membelikan yang baru lagi. Umur 6 sampai 12 tahun saya menyelesaikan sekolah atau tepatnya sekolah di sekolah dasar di Sukabumi namanya Cikole 1. Dan pengalaman yang paling menarik saya selalu jadi dirijen buat paduan suara dan saya selalu mewakili sekolah dasar saya untuk ikut lomba mengarang. Pada saat itu saya mendapat juara kedua untuk di wilayah dan juga untuk di kecamatan di Kota Madya Sukabumi waktu itu. Dan itu merupakan suatu pengalaman yang sangat menarik dan tidak akan saya lupakan. Dan satu hal lagi, saya juga suka menjadi wakil dari sekolah saya untuk lomba baca puisi. Tapi pada saat itu saya gagal karena saya tidak bisa memenangkan salah satu nomor pada saat Kota Madya dan Kabupaten bertemu untuk mengadu. Waktu kecil, maksudnya semenjak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, saya selalu punya kegiatan ekstrakurikuler karena orang tua saya selalu menekankan saya harus punya kegiatan sepulang dari sekolah. Entah itu les tari, entah itu les bela diri, entah itu les nyanyi, dan juga saya diharuskan sekolah agama. Waktu itu saya sempat menyelesaikan sekolah agama saya Jadi setelah saya pulang sekolah dasar, saya sekolah agama dari mulai jam 2 sampai jam 4 atau setengah 5. Setelah itu biasanya saya mengaji malam hari, datang ke rumah gurunya, malam saya baru ngerjain PR dan tidur. Dan sekolah agama pun jadi sama-sama begitu saya selesai sekolah dasar, saya juga mendapatkan ijazah di sekolah agama saya. Cita-cita saya semenjak kecil saya ingin jadi dokter. Walaupun sampai saat ini hal itu tidak kesampaian, tapi saya bahagia. Tidak apa-apa, walaupun saya tidak menjadi dokter, tapi saya punya pengalaman yang lain. Dari SMP dan SMA, saya juga masih sekolah di Sukabumi. Nggak tahu, saya senang sekali tinggal di sana dan sekolah di sana. Saya di SMP Negeri 2 dan SMA-nya SMA Negeri 3. Selama SMP dan SMA, saya nggak badung. Mungkin karena saya mulai SMP kan mulai sibuk, jadi saya lebih konsen di sekolah. Suka bolos iya, tapi alasannya karena kesibukan saya. Kesibukan karir saya yang sudah mulai saya geluti semenjak SMP.
Tapi pengalaman satu hal di mana saya merasa saya badung, itu waktu SMP kelas 3. Waktu itu kita lagi iseng baru mau Eptanas, kan biasanya mau mulai Eptanas tuh kadang ada beberapa hari tenang di mana anak-anak tuh boleh istirahat untuk nggak konsentrasi banget belajar. Nah pada saat itu kita mulai jenuh karena capek bukan dikerjain ya, dikasih soal, dikasih pelatihan, terus gitu. Nah kita anak-anak ini protes, tapi nggak saya sendiri gitu, karena waktu itu saya punya kelas 3A, dan kompak sekali anak-anaknya. Jadi kalau kabur semua. Kebetulan kelas saya di pinggir jalan, jadi anak-anak perempuannya ngeluarin tas lewat kaca nako gitu loh, lewat jendela. Terus dijatuh-jatuhin, nanti ada satu orang yang nungguin di luar. Abis itu kita keluar sendiri-sendiri. Keluar sendiri-sendiri atau berdua-berdua kayak mau ke belakang, lama-lama kelas kosong. Udah gitu, gurunya marah. Besoknya kita disuruh keluar semua. Tapi keluar semua ternyata yang harus bertanggung jawab adalah cuma satu orang, yaitu ketua muridnya. Waktu itu KM-nya ada teman saya juga, dia sebel banget, dia kesel banget sama anak-anak itu karena anak-anak nggak ikutan dihukum, kita jadi ngerasa feel guilty. Akhirnya kita minta maaf, biasalah pada saat itu. Satu hal yang paling nggak saya suka waktu itu adalah upacara. Aduh, boring banget dan buat saya ngantuk. Kebenaran biasanya kalau saya kan suka kebagian di depan, kebetulan pada saat itu dibandingkan teman-teman saya cukup tinggi, jadi pasti di depan. Di depan itu kan pasti kena matahari, lebih kena banget gitu, kena matahari. Dan itu suatu pengalaman yang tidak mengasyikkan buat saya. Saya pertama kali mengenal atau ya istilahnya jatuh cinta kali ya, jatuh cinta pada saat saya kelas 3 SMP. Tapi nggak jadi. Kenapa? Karena cowoknya nggak tahu dan cowoknya juga nggak tahu saya gitu. Jadi ya biasalah. Ada kalau lagi SMP itu kan biasanya suka ada kegiatan-kegiatan di mana ada pekan olahraga nasional, saya harus mewakili sekolah atau anak-anak SMP itu harus mewakili sekolahnya untuk ikut pesta perayaannya. Jadi kita ketemu sama anak SMA lain, jadi ngeliat-lihatan gitu kayak gitu. Tapi yang betul-betul saya pacaran itu, saya punya pacar pada saat saya umur 17 atau 16. Pokoknya kelas 1 SMA. Tapi pacarannya juga jauh karena kebetulan pacar saya di luar kota. Tidak satu kota dengan saya dan tidak satu SMA. Dia kelas 3 SMA, saya kelas 1 SMA. Jadi ketemunya seminggu sekali pun enggak, belum tentu. Dan ketemu pun, kalaupun kebetulan dia datang ke rumah, biasanya dia sama omnya, dia sama kakaknya gitu. Jadi nggak kemana-mana dan nggak ngapa-ngapain, paling ngobrol di rumah atau makan sama-sama di rumah, dan nonton pun enggak. Enggak, pokoknya di rumah deh, semua di rumah. Sampai detik ini saya masih belum tahu definisi pacaran apa. Tapi yang jelas waktu itu saya ngerasain saya senang punya orang lain yang memberikan perhatian selain orang tua saya. Itu aja yang saya rasakan walaupun sebetulnya jauh. Hal yang paling saya ingat adalah pertama kali tentang pacaran itu identik dengan rasa kangen. Dan dalam hidup saya, sampai detik ini saya pernah merasakan kegagalan satu kali. Waktu itu saya memiliki cita-cita untuk bisa ikut Paskibraka Nasional. Tapi pada tahun 90 saya hanya mampu ikut dan lulus tes hanya sampai Paskibraka Jawa Barat. Pada saat itu saya merasa betul-betul tidak memiliki kemampuan gitu dalam hal itu, karena saya selalu merasa saya mampu. Tapi bagaimana saya mengatasi kegagalan itu, waktu itu saya nangis. Berapa hari ya saya nangis? 2 hari kali saya nangis, tapi yang nggak beleberan gitu, nangis berhenti, nggak terus-terusan nangis, mata saya bisa jadi segini dong. Tapi at least saya sedih gitu loh, selama 2 hari itu saya sedih sekali. Tapi untung saya memiliki keluarga yang bisa mensupport saya. Dan bagaimana saya mengatasi hal itu, saya membuat sesuatu yang lain, saya mengasah kemampuan saya yang lain untuk menutupi kegagalan saya tersebut dengan prestasi. Jadi kegagalan itu bisa terobati dengan prestasi saya di bidang lain. Pada saat itu juga saya diminta untuk mewakili sekolah saya, waktu SMA mewakili sekolah saya untuk menjadi murid teladan, tapi saya nggak mau. Pada saat itu saya mengalami ketakutan untuk kegagalan yang kedua kalinya. Jadi saya pikir saya nggak pengen ambil kesempatan itu. Jadi saya mengambil kesempatan yang lain.
yaitu tetap terus berkembang atau mengembangkan bakat saya di bidang karir yang saya geluti sampai saat ini. Dan alhamdulillah seperti yang Anda lihat.